Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang Pak Fatuh. Di sini kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan tentang materi uji proporsi dari mata kuliah metodologi penelitian. Boleh di next. Oh ya, di sini presentasi oleh saya, Bayi Takal Faik dan Alfiko Muhammad Alfiko Winadan Sinegar yang NPM 14010230041 dan 35. Boleh di next. Nah, untuk daftar diri sendiri dari uji proporsi sendiri, pertama kita definisi uji proporsi, kedua ada tahap uji proporsi, ketiga ada jenis-jenis dari uji proporsi, keempat ada kelebihan dan kekurangan uji proporsi dibandingkan uji yang lain, dan yang terakhir kita ada contoh soal. Selanjutnya definisi uji proporsi. Uji proporsi adalah penguji hipotesis yang digunakan untuk menguji proporsi atau presentase suatu sifat atau karakteristik dalam populasi berdasarkan data sampelnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah proporsi yang dihipotesiskan sesuai dengan proporsi yang diperoleh dari sampel. Uji proporsi bisa dilakukan untuk satu populasi atau dua populasi dengan membandingkan proporsi masing-masing populasi. Oke, di sini selanjutnya kita ada uji proporsi satu populasi dan selisih dua proporsi gitu. Jadi kita ada pertama tuh ada uji hipotesis satu proporsi, di mana untuk satu proporsi ini kita uji statistika yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu populasi memiliki proporsi eh, yang sama, lebih kecil atau lebih besar dari suatu nilai proporsi tertentu gitu, sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan. Dan yang kedua, kita ada uji hipotesis selisih dua proporsi seperti namanya, untuk yang selisih dua proporsi, yaitu uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah dua populasi yang sama atau selisihnya proporsinya lebih kecil atau lebih besar dari suatu nilai tertentu dengan hipotesis yang telah ditetapkan gitu. Jadi untuk yang dua proporsi ini kita akan membandingkan proporsi yang satu dan proporsi yang lain. Boleh di next. Baik, selanjutnya kita ada tahap uji proporsi atau langkah-langkah untuk uji hipotesis proporsi gitu. Yang pertama, kita akan menentukan hipotesis nol atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Di mana kita bisa contohkan H0 itu sama dengan P sama dengan P0 dan H1 sama dengan P kurang dari P0 atau P lebih dari P0 atau P tidak sama dengan P0 gitu. Kita ada eh, bermacam-macam hipotesis dari H0 dan H1. Tapi untuk H0 kita tetapkan P sama dengan P0. Yang kedua, kita akan menentukan tingkat signifikansi gitu. Terus yang ketiga, kita akan menentukan statistik uji. Keempat, kita akan menentukan daerah kritis, yaitu jika H0 ditolak, jika berada pada daerah untuk suatu populasi gitu. Dan jika H0 ditolak, berada pada daerah Z-nya tuh kurang dari minus Z alpha dan Z-nya tuh lebih besar dari Z alpha per 2. Ini untuk dua populasi gitu. Dan yang kelima, kita akan menghitung statistik uji dengan data sampel. Dan yang terakhir, kita akan mengambil kesimpulan. Jika menolak H0, maka Z hitnya itu berada dalam daerah kritis. Dan untuk eh, eh, gagal menolak H0 atau menerima H1, berarti Z hitnya itu berada di luar daerah kritis gitu. Boleh di next. Jadi uji Ya dari proporsi. ya. Selanjutnya, ada jenis uji proporsi. Yang pertama, uji hipotesis atau populasi. Uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu populasi memiliki proporsi yang sama dengan atau selisih proporsinya lebih kecil atau lebih besar dari nilai tertentu, sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan. Di sini ada tabel perbandingan, jadi ada perbandingan antara uji dua sisi, uji pihak kanan, dan uji pihak kiri. Bisa dilihat di tabel yang tertera. Selanjutnya ada uji hipotesis dua populasi. Uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah dua populasi memiliki proporsi yang sama dengan atau selisih proporsinya lebih kecil atau lebih besar dari nilai tertentu sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan. Ini sama seperti sebelumnya, ada tabel perbandingannya, cara pengujian antara uji dua sisi, uji pihak kanan, dan uji pihak kiri. Bisa dilihat di tabel yang tertera. Oke, selanjutnya kita untuk uji proporsi sendiri kita ada kelebihan gitu dibandingkan dengan uji-uji yang lain. Yang pertama tuh
untuk uji proporsi itu cocok digunakan untuk data berbentuk kategori atau dikotomis gitu. Jadi untuk data berbentuk semisal tidak tidak lulus atau lulus, ya atau tidak. Nah, itu tuh cocok kita menggunakan uji proporsi gitu. Dan yang kedua, asumsi yang lebih sederhana untuk proporsi sehingga varian populasi dapat dihitung di bawah hipotesis nol atau bisa dihitung secara langsung. Yang ketiga, cocok untuk penelitian yang output berbentuk persentase karena uji proporsi dapat memberikan jawaban langsung dibandingkan uji lainnya gitu. Jadi untuk penelitian yang outputnya berbentuk persentase, semisal eh, persentase tingkat kelulusan dan sebagainya, ini bisa menggunakan uji proporsi gitu. Dan yang terakhir, kelebihannya tuh untuk cocok untuk penelitian dengan jumlah sampel besar gitu. Jadi untuk jumlah survei yang besar, misal 1.000 ke atas sampelnya, bisa menggunakan uji proporsi gitu. Boleh di next? Nah, selain dari kelebihan uji proporsi, ternyata uji proporsi itu juga punya kekurangan, yaitu yang pertama hanya berlaku untuk variabel dikotomis. Seperti yang tadi ya, eh, uji proporsi itu cocok untuk variabel dikotomis ya atau tidak. Artinya tidak dapat digunakan secara langsung untuk variabel kontinu atau di sini itu variabel dalam skala interval, misal dari 1 sampai 10 dan sebagainya gitu. Dan yang kedua, tidak menunjukkan hubungan sebab akibat, hanya menunjukkan ada atau tidaknya perbedaan proporsi. Ketiga, kurang efisien untuk banyak kategori atau banyak kelompok dan memerlukan modifikasi terlebih dahulu gitu. Jadi seperti yang tadi kalau kelebihan tuh cocok untuk eh, kategori. Nah, itu kategorinya itu kategori ya atau tidak, lulus atau tidak, dan sebagainya gitu. Jadi variabelnya dikotomis. Terus yang keempat, ini membutuhkan jumlah sampel yang cukup besar agar distribusi mendekati normal dan hasilnya valid. Jadi untuk sampel yang sedikit atau survei yang sampel sedikit, uji proporsi itu kurang cocok gitu. Karena untuk membutuhkan distribusi yang mendekati normal, maka sampelnya perlu yang besar gitu. Boleh di next. Oke, baik. Selanjutnya ada contoh soal. Contoh yang pertama itu mengenai uji proporsi satu populasi. Ini ada soal di mana suatu obat penenang ketegangan syaraf diduga hanya efektif 60% efektif. Hasil percobaan dengan obat baru terdapat 100 orang dewasa penderita ketegangan syaraf yang diambil secara acak, menunjukkan bahwa obat ini baru efektif 70%. Uji apakah hal tersebut merupakan bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa obat baru tersebut lebih baik dari yang beredar sekarang. Gunakan taraf nyata 0,05. Oke, di sini jawabannya adalah yang pertama kita tentukan dulu H0-nya. Ini dapat H0 adalah P sama dengan 0,6. Lalu yang kedua, kita tentukan H1. H1 yang ada di soal adalah P lebih besar daripada H0. Lalu yang ketiga, kita tentukan taraf signifikansi. Tadi tertera di soalnya itu tarafnya adalah 0,05. Lalu yang keempat, kita tentukan daerah kritisnya. Tadi dapat di soal adalah Z lebih besar daripada 1,645. Lalu yang kelima, perhitungan X sama dengan 70, N sama dengan 100, P0 sama dengan 0,6, dan Z sama dengan P hat dikurang P0 per akar P0 dalam kurung 2 min P0 per N. Lalu kita masukkan substitusikan nilai yang ada, yaitu dapat 70 per 100 dikurang 0,6 per akar 0,6 dikali 0,4 per 100. Lalu didapat hasilnya yaitu 2,04. Lalu yang terakhir, kita simpulkan apakah Z hit lebih besar daripada Z tabel, yaitu 0, mohon maaf 2,04 lebih besar daripada 1,645 sehingga H0 ditolak dan simpulkan bahwa obat baru tersebut memang lebih unggul daripada yang biasanya. Oke, di sini untuk contoh soal kedua, kita akan uji proporsi menggunakan dua populasi. Untuk soalnya sendiri, sebuah perusahaan laptop ingin melakukan quality control terhadap dua kelompok laptop. Pada grup pertama, ditemukan 32 dari 800 laptop cacat, dan pada grup kedua, ditemukan 30 dari 500 laptop cacat. Apakah perbedaan dari kedua grup tersebut signifikan? Gunakan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05. Boleh di next? Oke, di sini untuk kelompok yang pertama tadi, untuk N1-nya itu 800, X1-nya 32, 32, untuk
P1 topinya itu 32 bagi 800 itu ketemu 0,04. Untuk yang kelompok 2 itu N2-nya itu 800, X2-nya itu, mohon maaf, ini N2-nya sama dengan 500, X2-nya sama dengan 30, P2-nya sama dengan 30 dibagi 500 yaitu 0,06. Di sini akan dilakukan uji proporsi dua sisi yaitu dengan alfa sama dengan 0,05. Untuk langkah yang pertama, kita akan menentukan H0. H0 itu kita P1 sama dengan P2. Selanjutnya kita akan menentukan H1. H1-nya kita asumsikan P1 tidak sama dengan P2. Terus tadi diketahui di soal kalau taraf signifikansi itu alfa sama dengan 0,05. Nah, untuk yang langkah keempat, kita akan menentukan daerah kritis, di mana akan tolak H0 jika Z hitung lebih besar dari Z tabel, yaitu 1,96, dan akan terima H0 jika Z hitung kurang dari sama dengan Z tabel, 1,96. Eh, kita akan menghitung nilai Z. Nilai Z sendiri rumusnya seperti yang tertera di layar. Untuk X1-nya itu kita masukkan 32, X2-nya kita 30. Untuk D0-nya itu kita 0 dibagi dengan untuk nilai P kali Q-nya sendiri kita 0,0477 dikali 0,9523, terus dikali 1/N1 tambah 1/N2, di sini 1/800 ditambah 1/500. Ini kita ketemu hasilnya tuh nilai Z negatif 1,646. Jadi dapat disimpulkan dari perhitungan di layar gitu, didapat nah, hasil dari Z hitung itu kurang dari 1,96, di mana Z hitung tuh negatif 1,646. Jadi artinya kita akan H0 akan diterima. Jadi seperti itu untuk soal nomor 2. Boleh di next. Oke, mungkin cukup sekian gitu ya dari pembahasan uji proporsi, baik dari definisi, jenis, tahap, dan sampai kita di contoh soal gitu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, Bayi Tekal Faik dan Alfiko. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.